Jadi saya lagi minta dari Bang Dipan nih masukan karena beliau adalah seorang keuangan dan juga bermain di pasar juga, paham ya. Mungkin beliau bisa kasih masukan. Namun sebelum nunggu abang saya Dipa masuk, mungkin Bro Ruby Herman mungkin bisa beri tanggapan kira-kira gimana nih tema kita hari ini adalah bagaimana market properti pasca corona berlalu. Nah, ini kira-kira apakah masih positif untuk properti, corona negatif, properti positif atau seperti apa? Mungkin Bro Ruby bisa kasih tanggapan, silakan. Oke, terus terang 2 minggu ini saya ini work from home, tapi marketing di tim di proyek sih tetap ada ya. Tadinya kan sebelum corona ini semua pada mau ngegas ya, keluarin produk-produk baru dan lain sebagainya. Kalau lihat penurunan untuk walk-in ini dari sisi di marketing galeri lah ya, penurunan walk-in, call-in, yes ada penurunan banget gitu kan. Tapi kalau untuk ya, kita gali gitu loh berdasarkan kebutuhan, masih ada aja orang-orang yang butuh gitu ya. Bahkan ya dalam 1 bulan ini ada beberapa transaksi yang cash keras gitu. Bahkan langsung bayar gitu. Jadi ya memang secara penurunan ada, tapi secara potensi ini masih peluangnya masih lumayan besar gitu. Jadi ya saya ya pasti kita motivasi marketing, edukasi, ya cari orang-orang yang lagi pegang cash juga, lagi bingung taruh cash di mana, ya salah satunya properti gitu sih. Jadi menurut saya ya di tengah keadaan yang seperti ini, ya paling kita lihat peluang yang kita bisa gali terus sih, gitu. Gitu sih. Iya, iya. Jadi memang artinya kita bisa market tuh masih ada sebetulnya, kebutuhan tuh masih ada. Dan market itu kebanyakan sekarang adalah lebih kepada end user, bukan lagi kepada yes, that's right. Seperti itu. Yes, that's right. Berarti kita harus cari sekarang ini kesimpulannya marketnya yang harus kita cari adalah market end user. Market end user, that's right. Ya, ya, ya. Mungkin dari siapa tanggapan Pak Asikin? Oke, mau memberikan tanggapan? Silakan Pak Asikin. Halo Pak Asikin. Oke, ada lagi atau ada yang mau kasih tanggapan yang lain? Mungkin sambil nunggu yang lain, ada yang bisa kita sharingkan. Saya lagi kontak Pak Indra Utama dari Property and Bank. Bro Pimpin, mungkin ada lagi? Iya, tadi ada highlighting yang menarik ya, yang kalau nggak salah dari Bro Ruli katakan tadi bahwa tetap melakukan aktivasi promosi dan sebagainya sebagai sebuah mungkin dalam konteks proyeknya Bro Ruli itu mungkin semacam micro spirit ya, tapi sebenarnya micro spirit ini kita bangun semua di antara kita, ini bisa jadi macro spirit ya, karena memang di depan mata problem kita 2 nih, bisa pulih dari wabah, tapi sekaligus juga bisa secepatnya membangun stabilisasi ekonomi.
diberkati banget tuh tadi dengan statement Bro Ruli, dan itu jadi insight yang sangat bagus ya. Memang semua ini memukul kita ya secara tiba-tiba, bikin kita semua terhenyak. Tapi dengan insight yang tadi, ternyata sebagai entrepreneur, sebagai pelaku usaha, kita bisa kok dalam optimisme yang sangat baik, tapi sekaligus juga sangat hati-hati untuk tidak menyebabkan wabah corona ini semakin bertambah gitu. Artinya walaupun tetap menjaga kesehatan kita, tetapi kita juga tetap dalam semangat berbisnis yang baik. Itu yang saya dapat tadi, Bro Andi. Mantap, 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 Bro Pinpin. Ya, memang saya sendiri pengalaman saya selama seminggu ya saya baru seminggu ini work from home, sebelumnya work from everywhere. Minggu kemarin masih work from everywhere. Jadi ya masih mendatangkan beberapa kantor dan klien juga, karena memang saya sekarang aktif di konsultan juga, dan saya juga sama Bro Ruli sekarang menjadi satu kesatuan di perusahaan Repower Asia Indonesia Tbk. Nah, menurut saya kalau yang saya memberikan insight kepada klien-klien saya, kondisi sekarang ini nggak boleh berhenti, tidak boleh stop. Jadi harus dipikirkan banyak hal. Yang pertama, justru saat ini adalah konsolidasi ke dalam. Menurut saya waktu ini ya, benar kata abang saya tadi, kita nggak tahu ini masalahnya, waktunya ini nggak bisa diprediksi kapan ini akan berakhir. Cuma kita tetap optimis aja bahwa oke, kita percaya dengan Pak Doni, di mana beliau mengatakan sampai di bulan Mei. Oke, kita pakai patokan bulan Mei itu. Apa yang bisa kita lakukan nih sampai bulan Mei ini? Selama ini kita harus mau ngapain? Ya, nah, pertama yang saya lihat, market dari end user itu tetap ada. Sebetulnya market end user ini sudah saya lihat dari tahun 2018 semenjak properti turun, saya sudah katakan ke beberapa orang bahwa yuk kita berbisnisnya sekarang adalah ke end user. Target market kita adalah ke end user, bukan ke investor. Karena investor sekarang ini barangnya lagi kebanyakan. Investor sendiri, beberapa teman-teman investor saya, kalau kita tawarin barang, mereka bilang, aduh barang gue aja nggak bisa keluar. Gimana caranya gue exit? Kata dia. Lu bisa bantu exitin gue punya barang. Ya, kalau kita ditantangin gitu, kita juga bingung. Ya, tapi end user itu masih ada. Karena kebutuhan itu masih ada. Apalagi yang kebelet-kebelet mau kawin, itu kan pasti butuh itu rumah. Ya, itu pasti butuh di sana. Nah, ini yang saya selalu tekankan kepada klien-klien saya bahwa target marketnya itu adalah ke end user. Tapi teman-teman kita juga nih banyak di developer masih menggunakan slogan-slogan nilai investasi naik, ya nanti akan harga akan naik. Kalau nanti ini jadi harga akan naik, ini apa segala macam. Yang menurut saya masih blunder ya, masih dalam kondisi begini, ya mau naik berapa lagi sih sekarang gitu. Nah, tapi properti investasi itu juga masih bisa asal investasinya benar-benar yang real, jangan yang enggak gitu. Saya baru nemenin klien saya ke Bali, dia ada beli satu kondotel, keren banget di Jalan Puteraya. Dia sengaja ajak saya nginep di sana. Tujuan dia ngajak nginep saya, dia lihat, Pak Andi tolong liatin, kenapa kok return on investment saya kecil sekali? Oke, saya bilang kita ke sana. Caranya kalau ngeliat okupansi suatu hotel, saya bilang besok pagi kita harus breakfast di hotel itu. Jam 7 kita harus nongkrong, setengah 8 paling lambat kita harus udah nongkrong. Saya nongkrong di situ setengah 8 sampai jam setengah 11. Jadi 10 tutup, setengah 11, hampir setengah 11 kita ngobrol di sana. Itu sudah terjadi, ada wabah corona di China, di Wuhan itu udah ada. Tapi saya masih berangkat ke Bali sama dia. Memang ternyata rame apa segala macam. Akhirnya saya bilang ya ini ada something wrong, masih pembagiannya. Nah ini dia, banyak developer juga
yang menurut saya masih melakukan cheating ya, karena dia bayar itu nggak nyampe 1% dia punya return on investment dalam setahun. Dia nggak nyampe 1% return on investment-nya dalam 1 tahun. Tapi pembagian return-nya bagi developer tuh 50-50. Jadi developer tuh udah menang semua dah pokoknya. Udah menang di jualan, menang dapat yield juga ya, atau kalau dia TBK bisa dari recurring dan sebagainya. Ini yang menurut saya kalangan developer juga banyak salahnya nih ya, waktu menjual nih kepada para investornya. Sekarang investor pada nangis semua. Gitu. Tapi ada yang menarik nih Bro Pinpin. Ada yang menarik nih Bro Pinpin ya teman-teman semua ya, untuk di broker nih. Pak Ruby, Bro Ruby Herman mungkin tahu juga nih. Saya mengamati, ini Pak Lukas, dia mohon maaf, dia nggak bisa. Dia tadi sebetulnya dia live tadi itu dari kantor DPP Arebi. Dia lagi di kantor DPP Arebi. Jadi dia bilang dia nggak boleh lama-lama, katanya 30 menit, takut dibubarin sama Satpol PP, jadi dia harus pergi dari kantornya katanya. Nah, yang menarik nih, maaf, saya bicara data, tapi saya bicara fakta, bukan data, saya bicara fakta, tapi tidak ada maksud saya untuk rasis dan sebagainya. Yang menarik, kemarin ini mereka ada awarding tahunan. Dari era Indonesia ada awarding tahunan. Century 21 Indonesia ada awarding tahunan. Semuanya, dari Rewet ada awarding tahunan. Yang menarik bagi saya adalah yang mendapatkan sekarang ranking 1 itu semua dari 2019, penjualan 2019, itu adalah banyakan dari selatan. Remax juga sama. Remax Jakarta Garden City itu yang dari Jakarta Selatan. Ya. Yang lebih banyak bukan yang itu Tiongkok punya agent. Oke. Ya. Jadi saya mengamati hal ini, saya bilang oke, ada terjadi pergeseran nih dari tahun 2017, 2018 ke 2019. Dari sini saya melihat satu hal, bisa melihat satu hal bahwa yang orang Pik, orang Kelapa Gading, orang Sunter, orang yang biasa main investasi properti, mereka ini kan pasti mereka beli biasanya dengan sejenis ya kaumnya nih, maksud saya. Ya mungkin di situ saya sipit ketemunya sipit nih, saya bilang begitu. Nah, sipit ini ternyata mereka sudah terlalu banyak barangnya kan. Mereka udah nggak bisa jual, mereka nggak bisa exit, si agentnya nggak bisa memberikan solusi untuk mereka exit. Dan keterbatasan dia punya database-nya ya itu lagi. Tapi saya wawancara satu agent di tahun 2019 dia pribadi bisa jual 40 miliar. Namanya Ibu Heni, dia berhijab dari Remax Jakarta Garden City. Saya tanya sama beliau, Bu, cara Ibu gimana jualan? Wah Pak, saya nggak bisa lagi ke Kelapa Gading karena di Jakarta Garden City cakung, biasanya ke Kelapa Gading. Saya ngeliat pasar Kelapa Gading udah habis Pak, kata dia. Jadi saya larinya ke selatan. Saya cari database di selatan dan di selatan masih ada. Nah, mungkin ini juga fakta-fakta ini juga kita harus lihat kali ya, Bro Pipin ya. Ini gitu loh. Karena era Indonesia yang menang itu adalah si Rizal Chan, Jakarta Barat. Rizal Chan, saya kenal orang Padang. Itu. Ya, beliau juga top dan Century 21 juga sama. Century 21 juga yang menang itu Ibu Haja, aduh saya lupa tuh dari Century 21 mana. Nah, kebetulan saya datang tuh Century 21, saya diundang sama Century 21 Indonesia. Saya ketemu sama Ibu Rina Ciputra juga. Udah siap kan? Ngobrol sama dia apa segala macam. Kira-kira itu Bro Pinpin. Iya. Ya antara product development dan market development ya. Mungkin selama ini konsentrasinya kita product driven, kita fokus di produk, tetapi ternyata kesuksesan kita bisa juga dibangun dari pengembangan pasar ya, switching dari Jakarta Utara ke Jaksel misalnya. Betul itu Bro Pinpin.
Nah, jadi memang cukup menarik nih fenomena-fenomena seperti ini kalau menurut saya. Dan saya ngelihat kalau karakter di selatan, karena saya juga pernah pegang proyek-proyek di selatan. Karakter-karakter pembeli di selatan itu mereka keep-nya lama, bro. Mereka bermain itu bisa 5-10 tahun. Kalau di Gading beda. Kalau di Gading beda. Ini kalau bisa nih, ini hari beli, jualnya kemarin. Oh begitu. Heaven of food. Banyak makanan, banyak makan kali. Betul nggak, Bro Robi? Bisa aja. Jualnya kemarin gitu. Jualnya kemarin. Bisa sekarang jualnya kemarin. Open PO dong dia. Open PO dia. Karena kalau yang di utara barat ini semua selalu nanya kalau kita jualan ke mereka, bisa untungin gue berapa gitu loh. Dan dengan PD-nya, marketing kita, sales kita selalu bilang, wah bisa Pak, proyek jadi 100% katanya gitu. Itu saya kadang-kadang tidak, come on man, lu bisa jualan untuk diri lu sendiri, tapi lu menjatuhkan usaha dunia properti ini gara-gara lu gitu. Iya. Nggak sustain. Nggak sustain. Itu. Mungkin Pak Gundari kayaknya mau bicara nih. Ayo Pak Gun. Sebentar, unmute-nya saya unmute dulu nih. Nggak bisa. Oke. Si Putra kan melakukan terobosan terus nih. Laku terus. Iya, Pak Gun gimana Pak Gun? Aduh, bisa aja. Ini kalau broker pada ngumpul kayak gini. tapi kan yang dilakukan kaitannya kan hebat. Yang mana nih? Ya belum lama ini Puri lah ya. Puri bagus ya. Oh iya. Ya memang salah satunya sebetulnya itu didukung oleh teman-teman broker semuanya. Jadi tapi memang ketepatan mengenai produk, supply dan juga pricing itu sangat menentukan karena itulah salah satu faktor keberhasilannya juga. Karena kalau teman-teman tahu perjuangan pergolakannya di dalam itu luar biasa. Artinya bagaimana kita merubah sampai rumah contoh yang sudah jadi pun dirubah sedemikian rupa untuk bukan gara-gara gue ya Pak Gun ya. Bukan gara-gara gue ya. Artinya ini kan mendengar juga ini yang banyak, masukan-masukan yang banyak. Karena nah, siapa suruh lu nyuruh gue ke lihat rumah contohnya, ya gue koreksi semua. Ya kan, tapi itu kan menjadikan luar biasa. Ya, salah satu uji cobanya ya mengenai unique selling point yang seperti resident service ini yang ditunggu-tunggu. Nah, itu salah satu yang agak nyeleneh lah. Tapi ya kita lihatlah ke depannya kemungkinannya. Nah, mungkin begini ya di situasi market yang seperti sekarang ini, seperti banyak pengamat bilang, kalau situasinya lagi gunjang-ganjing seperti ini nih, perekonomian, yang paling terkena imbas utamanya adalah properti. Biasanya demikian. Itu pasti. Karena properti itu udah kesekian kali dari prioritas orang yang ada. Selain daripada market yang udah oversupply, selain daripada pemain investor udah jenuh dan lain sebagainya. Nah, yang lebih repotnya lagi adalah setelah perekonomian bergerak membaik, sektor yang paling belakangan adalah properti juga yang akan bergeraknya. Nah, oleh sebab itu, untuk para developer ya tahan-tahan nafas. Aduh, tahan nafas panjang kelihatannya situasi ini. Dan agak sulit kalau dikatakan akan tiba-tiba dia booming lagi gitu ya.
Enggak juga. Dia akan tahan nafas lah. Yang kasihan memang yang developer-developer kecil. Kita tahu lah, sebetulnya ini kan bergerak ini bukan hanya dari coronavirus saja, dari sebelumnya, ya 2 tahun sebelumnya lah, yang berimpact pada developer-developer lari ke FLPP. Mungkin Bro Andi juga tahu tuh beberapa hal. Sehingga partner kita di Palembang pun cukup berhasil dengan strategi yang ada, tapi akhirnya agak terseok-seok karena masalah kuota. Gila kan? Pas sudah disambut baik, tahu-tahu masalah kuota. Ini gila, sampai ini sekarang bro. Tahun lalu ya. Masalah klasik semua Sampai developer nih. sekarang. Gila itu. Itu gue bisa ngebayangin deh. Dari 2000 unit yang laku terjual, ya dibangun, digenjot, buka sekian hektar yang masif, karena ini buka lahan yang masif, tiba-tiba sudah, gue juga bantuin waktu itu, bikin planningnya, ya kan, 300, 400, dan lain sebagainya. 300 pertama, jeblok. Jeblok bukan apa loh. Lo bayangin, 300 awal itu yang cair itu bisa cuma 20. 20. Gila. Wow. Dan itu habis. Luar biasa. Yang gue dengar sekarang ini cuma nambah 8 unit. Padahal sudah yang jadi cukup banyak. Ya lu bisa bayangin deh gimana luar biasanya gitu loh. Belum lagi keterlibatan kredit konstruksi dan lain sebagainya. Nah mungkin tadi gue udah dapet tuh OJK tuh. Tapi kelihatannya masih akan jadi dilematis. Karena dikatakan biar bagaimanapun polanya ini bukannya pola meringankan dan lain sebagainya, tapi arahnya tetap ke arah perbankan, yaitu restrukturisasi dan lain-lain. Dan jangan lupa bahwa apa yang dikucurkan oleh perbankan itu adalah duit masyarakat. Dan juga yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini akan jadi, kalau orang kata, rumit deh. Kira-kira itu, bro. Ya. Ya, memang ini kejadian sih sebetulnya Pak Gun, kita ingat tahun 98 ya. Ya, tapi 98 memang lebih parah karena kan dari $2.000 sampai ke 16.000. Lalu kita kan sekarang dari 13-14.000 ke 16.000. Tapi masalahnya 98 itu seketika sekonyong-konyong langsung datang itu, wah gitu, meriam tuh. Ya, sebelumnya tuh penjualan masih oke. Saya ingat waktu itu jualan di yang sekarang jadi Citra Raya, Cikupa. Waduh, itu sebelum 98 booming tuh, habis 98 brok, nah ya kita sama-sama tahu Ciputra juga terkena dampaknya paling banyak di situ. Ya, itu. Oke, Bro Ruli mau nambahkan, silakan Bro Ruli. Ya, Bro Andi, tadi nanggepin dari apa yang disampaikan sama Pak Gun mengenai masalah kuota. Nah, kebetulan waktu kita di Property and Bank juga di media, coba untuk mengangkat masalah ini juga, masalah kuota. Jadi sebenarnya, yang terak-terak masalah kuota ini kan developernya ya. Sementara harusnya industri properti ini stakeholder-nya banyak, bukan cuma sekedar developer. Yang nggak bisa, yang terjadi hal yang membuat jadi nggak enak atau berdampak langsung, bukan hanya developer. Pertama misalnya kontraktor. Kontraktor kan kalau nggak ada terjadi akad, dia juga nggak bisa dibayar sama developer. Itu satu. Kedua mungkin supplier. Supplier kalau kita nggak bisa akad, supplier juga nggak bisa dibayar sama developer. Tidak ada pencairan kepada mereka. Kemudian juga mungkin notaris. Mereka nggak bisa akad-akad. Jadi mereka tidak bisa melangsungkan akad dengan kita, dengan developer dan konsumen. Nah, terkait dengan masalah ini, harusnya kita ngajak seluruh stakeholder. Jadi bukan cuma RE, Apersi, Himpera, Asperumnas. Kita ajak juga misalnya asosiasi kontraktor untuk teriak kepada pemerintah nih. Nah, ini Bro Pinpin. Kemudian asosiasi notaris. Bro Pinpin dari ya. HIPMI nih.
Nah, jadi semuanya tuh harus ikutan. Jadi jangan kalau developernya doang yang teriak mengenai masalah kuota, ya mungkin suara kita, udahlah developer orang kaya lah kali, atau nafasnya masih panjang. Tapi kalau misalnya kontraktor, supplier, begitu supplier mereka nggak kita bayar, industrinya mati loh. Kemarin saya juga dari asosiasi keramik, ngobrol sama kita. Kita udah mulai nggak bisa dibayar nih sama beberapa developer. Keramik-keramik kita yang kita, ya udah makanya, ayo kita sama-sama dong. Untuk asosiasi keramik misalnya, Asaki, asosiasi keramik juga teriak sama pemerintah masalah kuota ini. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, sebetulnya industri properti ini penggerak perekonomian negara kita lah. Jadi kita harus tetap menyampaikan pesan positif kepada masyarakat, kepada pemerintah, melalui media. Saya juga orang media di sini. Ya saya juga teriak sama beberapa media, udah deh, cukup deh. Lu beritain tentang masalah-masalah yang negatif tentang corona ini. Kenapa nggak coba tampilkan hal-hal yang positif, berita-berita positif. Ini saya sama terbukti kemarin dengan Bro Andi ya. Bro, perusahaan kita kemarin begitu kita keluarkan berita positif tentang perusahaan kita dan perbankan kita, saham kita lumayan naiknya, walaupun ditekan dengan indeks harga saham gabungan yang cukup menggila hari ini gitu. Nah, maksud saya gini, mungkin dari forum kita ini, dari ECI ini, Bro Pinpin mungkin sebagai penggeraknya, yuk sama-sama yuk ajak seluruh stakeholder, baik itu broker, developer, kontraktor, notaris, supplier, bahkan PSK. PSK itu pekerja sektor konstruksi. Kan mereka bukan PSK yang macam-macam, Bro Andi. Ya. Iya. Jadi PSK-nya di sini PSK pekerja sektor konstruksi. Mereka mandor-mandor ini juga harus teriak juga mengenai masalah kuota terutama misalnya, contohnya. Itu aja sih Bro Andi yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Kebetulan saya aktif juga di REI. Jadi memang sebetulnya gini, kalau masalah kuota, saya juga membayangkan ya, negara ini bebannya terlalu berat. Karena dari kita punya obligasi aja, ORI kita itu tinggi. Dia punya bunga tinggi. Dan itu kan untuk pembiayaan itu kan bisa dari situ. Nah, the problemnya yang subsidi ini, sudah FLPP ini sudah pajaknya dihilangkan, disubsidi pula bunganya. Hanya 5%. Ya. Kalau menurut saya ya ini kan berat ya. Negara akan memikul ini cukup berat gitu. Usulan saya sih sebetulnya ya udah bunganya mungkin ya menggunakan bunga yang cukup murah juga lah, sesuai dengan bank-bank yang lain. Ya paling tidak sesuai dengan obligasi gitu, dengan ORI Indonesia, dengan ORI-nya. Yang diringankan adalah yang tidak ada pajaknya itu, yang non PPN-nya itu. Nah, ini yang harusnya masih bisa bergulir mungkin. Jadi ada kuota yang memang diseleksi banget gitu, bahwa yang dapat kuota ini adalah orang-orang tertentu yang sehingga bunganya lebih murah, PPN-nya tetap tidak ada, pajaknya tidak ada. Tapi ada juga yang pajaknya memang tidak ada, tapi bunganya standar, nggak usah disubsidi oleh pemerintah. Jadi kuotanya makin banyak. Jadi apa yang memang sekarang dikeluhkan oleh banyak developer ini, yang developer besar semua terjun semua main FLPP. Saya juga kaget waktu ke Ciputra Jambi itu, begitu melihat, waduh gila, Ciputra Jambi di belakangnya itu bangun FLPP banyak sekali gitu kan. Nah, tapi problem cuma satu, akad kredit dikit yang bisa akad kredit. Dan mereka juga kebanyakan nggak bankable ya, gitu loh. Mereka kebanyakan nggak bankable. Ini juga problem. Karena mereka tidak bankable. Gitu. Mungkin ada tanggapan yang dari pemain FLPP, ada yang mau angkat tangan apa segala macam. Tapi kalau dari asosiasi lain itu dari HIPMI nih, Bro Pinpin harus masuk nih untuk berjuang nih, Bro Pinpin, untuk supaya asosiasi lain bisa bergabung. Iya.
Ya kalau asosiasi ya seperti umumnya asosiasi lah. Biasanya kan menjadi semacam konsolidasi atas sebuah aspirasi atau suara dari anggota-anggotanya. Ya yang paling penting ya itu konsolidatif lah. Jadi memang kompak apa aspirasinya. Kedua ya persistensi lah, dilakukan secara konsisten. Karena kalau nggak aspirasinya nggak konsolidatif dan tidak dilakukan secara tajam, ya kembali lagi itu hanya jadi ya niat-niat baik dan wacana sih. Betul. Ya, benar kata Bro Ruby juga bahwa developer juga kondisi sekarang ini banyak yang sedang apa namanya pending ya untuk meluncurkan produk-produk. Ya, oke. Ini saya sudah diingatkan lagi oleh Zoom, waktu tinggal 5 menit. Apakah mau dikontinyukan atau mau langsung diambil kesimpulan? Dan besok apakah mau dilanjutkan, Bro Pinpin? Atau bagaimana? Monggo Bro Andi, kita sangat terbuka untuk hal-hal seperti ini. Ini sangat meningkatkan imunitas Bro Andi. Boleh dong, lanjut lagi dong. Iya. Anytime, Betul. anytime Bro Andi. Betul. Karena di rumah itu ternyata karena kita biasa kerja, karena di rumah terus, badan malah sakit-sakitan terus. Dan gue berasa sakit terus. Sebenarnya kemarin saya ada interview, Bro Andi. Kemarin saya ada interview, ada developer yang tadinya FLPP, dia peningkatan mutu. Jadi jualinnya jadi arah komersil, naikin dikit jadi komersil gitu. Iya. Karena Bisa jual. kotak. Bisa jual. Iya, karena nggak bagian kotak, kemarin saya interview, jadi bisa jalan, bisa akad ya, cuman ya ngalah-ngalah dikit lah ya. Nah, jadi artinya dinaikin gitu. Ya, artinya itu kan Bro Ruby, artinya pemerintah juga bisa. Kalau yang komersial itu ditingkatkan dikit kan PPN-nya kena. Iya. Bunganya bunga normal. Iya, bunga normal, tapi subsidi silang lah. Developer juga ngalah-ngalah dikit. Iya, bentar ya. Ya, jadi developer juga ngalah-ngalah dikit, ada subsidi silang, ya kan? Tapi bisa akad, cair, gitu loh. Betul. Artinya kalau pemerintah ini memberikan subsidi PPN aja, bunganya pakai bunga normal, harus bisa jalan kan? Iya, gitu. Itu. Jadi harganya juga nggak harga itu gitu loh. Betul. Ya, memang Bro Bimin, ini saya juga keringetan nih, dia semangat nih. Jadi meningkatkan imun. Ya supaya meningkatkan imun di properti kan sama ini kan, sama insight ya. Gitu. Meningkatkan imunitas lahir batin dan ekonomi ini. Iya. Iya. Ya, oke. Ini kita sudah 1 jam 20 menit, sebentar lagi habis. Besok mungkin dengan jam yang sama, saya minta izin Bro Pinpin. Anytime Bro Andi, anytime. Besok dengan jam yang sama, mungkin teman-teman tadi kita sudah menyinggung soal kebijakan pemerintah dalam masalah FLPP dan sebagainya. Besok mungkin temanya dengan jam yang sama, temanya kita adalah mengenai tentang bagaimana apa yang diharapkan pelaku bisnis properti terhadap kebijaksanaan pemerintah. Mungkin kita bisa siapkan apa-apa saja sih sebetulnya kita bisa kita usulkan. Mungkin dari sini, karena ini banyak perwakilan, ada dari media, ada saya juga dari Ray, mudah-mudahan besok dari Ray juga bisa saya undang, gabung di sini. Terus kemudian Pak Lukas Bong juga bisa kita undang juga dari Asosiasi Broker, dan Bro Pinpin juga dari HIPMI juga, mungkin bisa didorong semua, dan yang lain juga ada mungkin asosiasi-asosiasi yang lain, sehingga kita bisa menyimpulkan besok itu mengenai kebijakan apa sih yang kita harapkan dari pemerintah. Yang bisa saya simpulkan saat ini adalah bahwa sebetulnya pemain-pemain properti ini tidak takut menghadapi ini semua, dan masih saya lihat dari beberapa yang bicara di sini semua masih optimis. Market itu masih ada, market itu masih bagus, dan tapi market yang bagus itu adalah market daripada end user. Ya, dan market end user lah yang sekarang dibutuhkan. Nah, kita tinggal siapkan aja market end user ini, teman-teman semua yang terlibat dalam developer, bagaimana caranya kita supaya market bisa menerima produk kita,
dan seperti bagaimana caranya.